Shalom adik-adik. Shalom. Sekali lagi saya mau dengar suaranya. Shalom adik-adik. Shalom kakak. Yo adik-adik, hari ini kita akan masuk dalam sekolah minggu kita. Kita akan memuji, memuliakan Tuhan. Kita persiapan hati dan pikiran kita. Kita memuliakan pujian kita, Bapakku datang padamu. Kita mau datang dengan sungguh-sungguh menyanyikan pujian ini kepada Tuhan, sehingga hidup kita boleh senantiasa dalam tangan Tuhan. Bapakku datang padamu. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur Atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. pagi hari, Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. kita katakan kembali dengan sungguh-sungguh, Bapakku datang padamu. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur Atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. pagi hari, Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. atas kebaikan-Mu. Atas kebaikan-Mu, Atas kebaikan-Mu. atas kebaikan-Mu. Ya adik-adik, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini kami datang kepada Tuhan. Kami mau bernyanyi, memuji Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, berkati kami semua. Biarlah kami boleh senantiasa bersukacita, bergembira di dalam Tuhan. Kami serahkan ibadah kami dari awal, pertengahan hingga selesai. Biarlah Tuhan Yesus yang menolong dan memimpin. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Laskar Kristus. Yes. 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 Yuk adik-adik sekali lagi lebih semangat lagi. Laskar Kristus. Yes. 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 Yuk adik-adik, sekarang kita mau bersukacita memuji Tuhan. Kita menyanyikan pujian Yesus pokok dan kitalah caranya. Semuanya yuk nyanyi ya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya.
sukacita di dalam Tuhan. Amin. 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 Laskar Kristus. Yes, yes, yes. Yuk adik-adik, sekarang kita mau memberikan persembahan. Ya, diambil celengannya, diambil persembahannya. Kita akan memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Kalau persembahannya sudah diambil, yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini kami bersyukur buat segala kebaikan Tuhan. Kami mau memberikan persembahan. Biarlah Tuhan Yesus yang memberkati persembahan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Yuk kita nyanyikan pujian Aku Diberkati. Diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi hari, siang berganti malam, aku diberkati. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi hari, siang berganti malam, aku diberkati. Aku diberkati, aku diberkati. Oke adik-adik, kita sudah memberikan persembahan. Di masa ini kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita mau siapkan hati kita, pikiran kita. Biarlah kita boleh mendengarkan cerita firman Tuhan dengan baik, sehingga kita memahami dan kita boleh menjadi anak-anak Tuhan yang luar biasa. Ya, adik-adik, kita ambil sikap doa. Kita mau menyanyikan pujian untuk Tuhan. Firman-Mu pelita bagi kakiku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Terang bagi jalanku. Terang bagi jalanku. Adik-adik, kita berdoa untuk firman Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini kami sudah bernyanyi memuji Tuhan. Sebentar lagi kami mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Tuhan menolong, Tuhan memberkati kakak kami yang akan membawakan cerita firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Yuk adik-adik, kita mendengarkan firman Tuhan. Shalom adik-adik. Shalom. Sekali lagi saya mau dengar suaranya. Shalom adik-adik. Shalom kakak. Yuk adik-adik, hari ini kita akan masuk dalam sekolah minggu kita. Kita akan memuji, memuliakan Tuhan. Kita persiapan hati dan pikiran kita. Kita menyanyikan pujian kita, Bapakku datang padamu. Kita mau datang dengan sungguh-sungguh menyanyikan pujian ini kepada Tuhan, sehingga hidup kita boleh senantiasa dalam tangan Tuhan. Bapakku datang padamu. Bapakku
Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini kami datang kepada Tuhan. Kami mau bernyanyi, memuji Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, berkati kami semua. Biarlah kami boleh senantiasa bersukacita, bergembira di dalam Tuhan. Kami serahkan ibadah kami dari awal, pertengahan hingga selesai. Biarlah Tuhan Yesus yang menolong dan memimpin. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Laskar Kristus. Yes. 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 Yuk adik-adik sekali lagi lebih semangat lagi. Laskar Kristus. Yes. 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 Yuk adik-adik sekarang kita mau bersukacita memuji Tuhan. Kita menyanyikan pujian Yesus pokok dan kitalah caranya. Tinggallah di dalamnya.
masih selalu bersukacita di dalam Tuhan. Amin. 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 Laskar Kristus. Yes, yes, yes. Yuk adik-adik, sekarang kita mau memberikan persembahan. Ya, diambil celengannya, diambil persembahannya. Kita akan memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Kalau persembahannya sudah diambil, yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini kami bersyukur buat segala kebaikan Tuhan. Kami mau memberikan persembahan. Biarlah Tuhan Yesus yang memberkati persembahan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Yuk kita nyanyikan pujian Aku Diberkati. Diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi hari, siang berganti malam, aku diberkati. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi hari, siang berganti malam, aku diberkati. Aku diberkati, aku diberkati. Oke adik-adik, kita sudah memberikan persembahan. Tiba saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita mau siapkan hati kita, pikiran kita. Biarlah kita boleh mendengarkan cerita firman Tuhan dengan baik, sehingga kita memahami dan kita boleh menjadi anak-anak Tuhan yang luar biasa. Ya, adik-adik, kita ambil sikap doa. Kita mau menyanyikan pujian untuk Tuhan. Firman-Mu pelita bagi kakiku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktuku bimbang dan hilang jalanku, tetapkan di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Terang bagi jalanku. Terang bagi jalanku. Adik-adik, kita berdoa untuk firman Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini kami sudah bernyanyi memuji Tuhan. Sebentar lagi kami mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Tuhan menolong, Tuhan memberkati kakak kami yang akan membawakan cerita firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Yuk adik-adik, kita mendengarkan firman Tuhan. Ini karunia kemenangan di kota Yeriko. Seperti minggu lalu Kak Yudi sudah bercerita tentang bangsa Israel yang
melewati Sungai Yordan untuk merebut kota Yeriko. Nah, adik-adik yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kemarin ada cerita, Tante Yuri bilang, yang memimpin bangsa Israel melewati Sungai Yordan, dipimpin oleh Yosua. Nah, kan kemarin kami ditanya, kemana Musa saat itu? Kalau dibilang Musa ada di mana? Di Gunung Nebo. Nah, di Gunung Nebo itu ada di Ulangan di sana ayat 34, ya. Jadi Musa diperlihatkan kepada tanah Kanaan yang akan direbut oleh bangsa Israel menjadi wilayah bangsa Israel. Jadi Musa di Gunung Nebo diperlihatkan, ya, seluruh kota yang akan didiami bangsa Israel. Tetapi Musa tidak diizinkan masuk ke kota Kanaan, ke kota perjanjian, ya, karena Allah tidak mengizinkannya. Nah, adik-adik yang terkasih dalam Tuhan Kristus, pada akhirnya Tante Yuli bilang Musa telah meninggal. Nah, waktu Yosua untuk memimpin bangsa Israel, dia menunggu perintah. Saat Musa meninggal, diberitahukan oleh Allah, malaikat Allah, untuk memimpin bangsa Israel menyeberangi Sungai Yordan. Maka saat itulah Yosua memimpin bangsa Israel. Jadi kepemimpinan beralih dari Musa kepada Yosua. Nah, adik-adik yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bagaimana dengan kemenangan di Yeriko? Nah, kota Yeriko ini, perhatikan adik-adik, ya, begitu besar. Kalau dilihat nih, di sini kan ada bangunan nih, ya. Dulu ini belum ada bangunan, hanya ada bangunan di tengah, ya. Dan inilah dibilang tembok Yeriko yang sangat tebal, ya, bisa dilalui kereta perang mengelilingi kota ini. Ya, jadi berapa lebarnya ini tembok ini? Karena ada dua lapis. Nah, untuk melindungi kota Yeriko dari segala musuh-musuhnya. Nah, adik-adik yang terkasih dalam Tuhan Kristus, kalian tahu sebelum kota Yeriko ini telah dilihat oleh berapa? 12 pengintai yang ditugaskan oleh Musa pada saat itu untuk mengintai kota Kanaan. Dan salah satunya adalah kota Yeriko. Ya, yang begitu kuat, yang begitu pertahanan yang luar biasa, tidak mudah untuk ditembus, tidak mudah untuk dirobohkan, dan tidak mudah untuk dikalahkan. Oleh sebab itu, kota Yeriko yang kuat itu harus dihancurkan. Nah, bagaimana caranya? Itulah yang jadi masalah bagi bangsa Israel. Bagaimana mengalahkannya? Nah, adik-adik kasih dalam Tuhan Kristus, Yosua mengirim 2 pengintai. Ya, Yosua 2 ayat 1 di sana. Yosua mengirim 2 pengintai dan melihat kota Yeriko.
saat itu masih bisa masuk karena tidak kelihatan bala tentara bangsa Israel. Nah, apa yang terjadi adik-adik? Dua pengintai itu bertemu dengan Rahab. Ya, dia berusaha melihat kota dan ketemu dengan Rahab dan dia bersembunyi di sana. Perjanjian Rahab dengan dua pengintai, dia berbicara bahwa Yosua 2 ayat 13 sampai 14 bahwa kamu akan membiarkan hidup ayah dan ibuku, saudaraku laki-laki dan perempuan, dan semua orang-orang mereka, dan bahwa kamu akan menyelamatkan nyawa kami dari maut. Lalu jawab kedua orang itu kepadanya, nyawa kami jaminan bagi kamu. Asal jangan kau kabarkan perkara kami ini apabila Tuhan nanti memberikan negeri ini kepada kami. Maka kami akan menunjukkan terima kasih dan setia kami kepadamu. Itulah perjanjian antara Rahab dan dua pengintai tersebut yang diutus oleh siapa? Yosua. Nah, mereka apa? Tadi di atas mereka keluar dari tembok untuk memberitahukan posisi kota Yeriko kepada Yosua. Nah, adik-adik yang terkasih dalam Tuhan Yesus, bagaimana kota Yeriko tadi? Kan adik-adik sudah tahu, begitu tebalnya kota Yeriko. Nah, adik-adik yang terkasih dalam Tuhan Yesus, maka Yosua melihat memandang sekeliling kota Yeriko dan melihat ada seseorang di depannya. Dia berkata, apakah engkau kawan atau musuh? Tetapi yang di depan berkata, akulah panglima bala tentara Tuhan. Yosua langsung sujud menyembah. Apa yang dikatakan panglima bala tentara Tuhan kepada Yosua? Firman Tuhan yang diberitahukan kepada Yosua, Yosua 6, ayat 1 sampai 5. Dalam pada itu, Yeriko telah menutup pintu gerbangnya. Telah tertutup kota itu karena orang Israel tidak ada orang keluar atau masuk. Berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, ketahuilah, aku serahkan tanganmu Yeriko. Ini berserta rajanya dan pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa. Haruslah kamu memiliki kota itu, yakni semua prajurit harus mengendari kota itu sekali saja. Mengitari maksudnya adik-adik ya. Mengitari kota itu sekali saja. Demikianlah harus engkau perbuat 6 hari lamanya. Berapa kali? 6 hari lamanya mereka berputar mengelilingi kota Yeriko. Dan 7 orang imam harus membawa 7 sangkakala tanduk domba di depan tabut. Tetapi pada hari yang ke-7, 7 kali kamu harus mengelilingi kota itu, sedang para imam meniup sangkakala. Apabila sangkakala tanduk domba panjang bunyinya, dan kamu mendengar bunyi sangkakala itu, maka haruslah seluruh bangsa bersorak-sorak yang nyaring, maka tembok kota itu akan runtuh. Lalu bangsa itu harus memanjatnya masing-masing langsung ke depan. Nah, adik-adik, itulah firman Tuhan yang disampaikan kepada Yosua. Nah, adik-adik kita kasih Tuhan Kristus, kota Yeriko tadi, kalau diperhatikan adik-adik, itu kan tebal. Nah, depannya apa? Wow, sangat besar dan tinggi. Ya, kalau dari depan kelihatan sangat besar.
Tapi kalau dari atas, apa? Temboknya sangat tebal. Lanjutnya, bangsa Israel hanya melihat tuh di luar kota Yeriko. Wow, besar. Dan apa tadi diperintahkan? Untuk mengelilingi kota Yeriko. Nah, Yosua memberitahukan kepada bangsa Israel. Ya, Yosua 6 ayat 11. Kemudian Yesus bin Nun memanggil para imam dan berkata kepada mereka, angkatlah tabut perjanjian itu, dan 7 imam harus membawa 7 sangkakala tanduk domba di depan tabut Tuhan. Dan bangsa itu dikatakannya, majulah, kelilingi kota itu, dan orang-orang bersenjata harus berjalan di depan tabut Tuhan. Segera sesudah Yosua berkata ke bangsa itu, maka berjalanlah maju ke-7 orang imam yang membawa ke-7 sangkakala tanduk domba itu di hadapan Tuhan. Lalu meniup sangkakala, sedang tabut perjanjian Tuhan mengikuti mereka. Dan orang-orang bersenjata berjalan di depan para imam yang meniup sangkakala, dan barisan penutup pengikut tabut itu sedang sangkakala terus-menerus ditiup. Tetapi Yosua merintahkan kepada bangsa itu demikian, jangan bersorak-sorai, dan janganlah mendengarkan suaramu, sepatah kata pun jangan keluar dari mulutmu, sampai pada hari aku mengatakan kepadamu, bersoraklah, maka kamu harus bersorak. Demikianlah tabut Tuhan mengelilingi kota itu, mengelilingi sekali saja. Kemudian kembali mereka ke tempat perkemahan dan bermalam di tempat perkemahan itu. Ya, adik-adik kita kasih dalam Tuhan Kristus, inilah bangsa Israel mengikuti perintah Yosua. Dia apa? 7 orang di depan tabut perjanjian, dan bangsa Israel berkeliling. Kalau kalian adik-adik perhatikan, bangsa Yeriko yang di atas tembok, dia melihat ada satu keanehan dari bangsa Israel. Dia tidak berperang, tetapi hanya mengelilingi tembok mereka hari sekali. Hari pertama mereka mengelilingi, hari kedua mereka lakukan yang sama, mengelilingi sekali. Hari ketiga mereka tetap mengelilingi, mereka diam, tak berkata apapun, mengelilingi tembok Yeriko sekali lagi. Setelah itu mereka pulang kembali ke kemah mereka masing-masing. Hari keempat mereka mengulanginya lagi, mengelilingi kota Yeriko. Dan mereka diam, tidak bersuara kata apapun. Hari kelima mereka lakukan lagi, sama yang mereka lakukan seperti hari-hari kemarin. Berulang kembali. Dan pada hari ke-7, hari ke-6, mereka mengelilingi sekali lagi. Dan kembali ke kemah mereka masing-masing. Dan pada hari yang ke-7, mereka diperintahkan untuk bersiap-siap. Apa? Mengelilingi kota Yeriko sebanyak 1 kali atau 7 kali. Yang tentu tidak sama seperti hari kemarin. Bangsa Israel mengelilingi kota Yeriko pada hari yang ke-7 sebanyak 7 kali. Dia kelilingi 1 kali,
Dia kelilingi kedua kali, dia kelilingi ketiga kali, dia kelilingi keempat kali. Orang-orang yang ada di kota Yeriko berkata, bangsa Israel gila. Ini orang mau perang atau mau apa? Kok keliling terus berputar-putar? Nggak lakuin apa-apa, diem aja. Nggak ngomong apa-apa. Kita ini bingung nih, orang nih udah stres kali ya. Kata-kata hal-hal yang nggak baik diucapkan kepada bangsa Israel. Tapi bangsa Israel tetap diam. Walaupun dia tentunya mendengar diteriakin apapun oleh orang-orang Yeriko. Mereka diam saja. Pada putaran yang ketujuh, apa yang terjadi adik-adik? Trompet dibunyikan sebanyak 7 kali. Dan bangsa Israel bersorak dengan kencang. Maka terjadilah gemuruh yang sangat besar. Karena apa? Suara bangsa Israel itu membuat gema yang sangat besar. Menimbulkan apa? Tembok mulai runtuh. Dan apa yang terjadi pada hari ke-7 tembok yang runtuh? Adik-adik, perhatikan. Tentara Yeriko turun untuk menjaga agar bangsa Israel tidak boleh masuk ke tembok mereka. Jadi apa? Tembok pertama runtuh. Tembok kedua runtuh. Dan apa yang terjadi? Yosua perintahkan, masuk, berperang. Maka bangsa Israel masuk berperang ke kota Yeriko, merubuhkan, membunuh bangsa Yeriko, sehingga kota Yeriko hancur. Tapi ingat adik-adik, ada perjanjian di kota Yeriko. Antara siapa? 2 pengintai dan Rahab. Apa yang terjadi adik-adik? Perjanjian itu ditaati. Maka seluruh keluarga Rahab yang ada di rumahnya terselamatkan. Ya, dijaga, dilindungi dan tidak terbunuh. Ya. Dan kota Yeriko hancur, dibakar, ya. Kota Yeriko dibakar, habis, runtuh. Dan bangsa Yeriko hancur. Adik-adik yang terkasih dalam Tuhan Kristus, kembali lagi kepada cerita di awal tadi, kota Yeriko yang begitu besar, ya, bisa hancur. Karena apa? Pertolongan Tuhan. Bala tentara surgawi turut dalam peperangan mereka. Sehingga bangsa Israel dapat menguasai, dapat menghancurkan kota Yeriko yang kuat dan masuk ke kota Yeriko dengan sesuatu yang tidak mustahil. Mungkin orang bilang, mana mungkin bangsa Israel bisa menang melawan kami. Tembok kami tebal, tembok kami berlapis. Tidak mungkin bisa mengalahkan kami. Tapi mereka salah. Mereka melihat apa yang di depan mata. Tetapi bangsa Israel berserah kepada Allah. Bersama bala tentara surga, berperang bersama mereka dan mengalahkan kota Yeriko. Nah, adik-adik yang terkasih dalam Tuhan Kristus, kita diajarkan pada saat ini untuk selalu bersandar dan berserah kepada Tuhan di setiap masalah kita, di dalam
masalah sesulit apapun yang mungkin di depan mata kita tidak mungkin kita bisa selesaikan. Tapi bersama Tuhan Yesus, segala sesuatu bisa terjadi di dalam kehidupan kalian. Jadi percayalah kepada Tuhan Yesus, berdoalah, dan bacalah firman Allah. Kenali Allah, kenali Tuhan Yesus, biar Tuhan Yesus mengenali kalian. Dan segala sesuatu yang tidak mungkin bagi manusia menjadi mungkin bagi Tuhan Yesus di dalam kehidupan kalian. Dari hari ini sampai masa depan kalian. Percayalah, Tuhan Yesus selalu menyertai kita. Katanya, Immanuel. Artinya, Allah menyertai kita. Ayat hafalan kita, Mazmur 18:30, dengan Engkau aku berani menghadapi gerombolan. Dan dengan Allahku aku berani melompati tembok. Jadi, bangsa Israel bersama dengan Allah dia melakukan apapun. Melempati tembok kota Yeriko yang besar dan berperang melawan kota Yeriko. Dan kota Yeriko ditaklukkan oleh bangsa Israel. Amin firman Tuhan pada pagi hari ini. Jika ada pertanyaan, silakan ditanyakan. Amin. Ya, adik-adik, ada pertanyaan? Nggak ada. Selanjutnya Kak Rudi serahkan ke Kak siapa? Ya. Oke, adik-adik. Ya, iya ayah sayang, yuk. Kita mau main game dulu ya sebelum kita mau tutup doa ya adik-adik ya. Seperti biasa ya kemarin